Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gore Triangga Wijanata dengan NPM 23065174495. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai kuis 2, yaitu pada mata kuliah kimia analitik. Sebelumnya, mohon maaf Pak jika ada suara yang mengganggu karena dari asrama lagi ada pembersihan pemotongan rumput, Pak. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Eh, Untuk tes pertama, itu adalah analisa ketahanan paduan untuk aplikasi suhu tinggi. Ini ada skenario dan persyaratannya. Dan untuk pertanyaannya adalah metode apa yang akan Anda gunakan untuk analisis komposisi elemen dalam paduan dan ketahanan oksidasinya. Jelaskan bagaimana setiap metode dapat memberikan data yang diperlukan, baik untuk komposisi elemen utama maupun lapisan oksida yang terbentuk. Diskusikan apakah diperlukan kombinasi beberapa metode untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Nah, yang pertama ada analisis komposisi elemen dalam paduan. Nah, untuk metodenya ada dua, ini saya memilih ada dua, yaitu adalah XRF dan ICP. Untuk XRF sendiri adalah, karena itu metode ini cocok untuk menganalisis cepat dan non-destruktif komposisi elemen utama dalam paduan. XRF sendiri itu mampu mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi elemen-elemen dari logam utama hingga jejak elemen dalam paduan. Nah, kenapa memilih SRF? Karena SRF itu cocok untuk analisis awal karena non-destruktif dan cepat. Yang kedua ada ICP. ICP sendiri itu adalah kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat, terutama dalam mendeteksi jejak elemen untuk sensitivitas tinggi. Nah, ICP dapat digunakan untuk analisis kuantitatif elemen dalam paduan setelah sampel dilarutkan. Nah, untuk ICP sendiri itu menawarkan keakuratan yang lebih tinggi dan untuk elemen jejak yang penting dalam aplikasi suhu tinggi. Yang kedua, ada mengukur ketebalan oksidasi. Di sini menggunakan metode XPS. Nah, karena itu metode ini mampu memberikan informasi tentang komposisi kimia lapisan permukaan, termasuk oksida yang terbentuk. Selain itu, XPS juga bisa memberikan estimasi ketebalan lapisan oksida dengan cara spontan depth profiling, yang secara perlahan mengikis lapisan untuk menganalisis komposisi di berbagai kedalaman. Yang ketiga, ada evaluasi ketahanan oksidasi pada suhu tinggi. Nah, ini tuh menggunakan metode gravimetri karena gravimetri itu untuk memantau laju pembentukan oksidasi selama pengujian suhu tinggi. Gravimetri adalah metode sederhana dan efektif. Dengan menimbang sampel sebelum dan setelah pengujian suhu tinggi, kita dapat menghitung pertambahan massa yang berkaitan dengan pembentukan lapisan oksidanya. Nah, untuk potensi tantangannya ada tiga, yaitu ada pengaruh matriks, yang dimana pada metode XRF dan ICP, eh, matriks paduan bisa mempengaruhi sensitivitas deteksi, sehingga kalibrasi yang tepat perlu dilakukan. Yang kedua ada persiapan sampel. Untuk ICP, sampel harus dilarutkan secara sempurna yang bisa menantang untuk paduan yang sangat tahan korosi. Teknik pelarutan yang kuat mungkin diperlukan. Nah, untuk kalibrasi instrumennya itu adalah kalibrasi yang tepat pada semua instrumen, antara XRF, ICP, dan XPS, diperlukan untuk mendapatkan hasil yang akurat, terutama untuk analisis jejak dan lapisan tipis. Nah, untuk kesimpulannya, untuk mendapatkan hasil komprehensif, kombinasi beberapa metode diperlukan, yaitu ada XRF, dapat digunakan untuk analisis awal komposisi elemen utama, diikuti dengan ICP untuk analisis elemen jejak, diikuti oleh XPS digunakan untuk karakterisasi lapisan oksida, termasuk komposisinya dan ketebalannya. Dan sementara untuk gravimetri akan memberikan data kuantitatif tentang laju pembentukan oksidasi selama pengujian suhu tinggi. Oke, kita masuk ke case 2, yaitu adalah analisis kualitas dan stabilitas material polimer. Berikut skenario dan persyaratannya. Dan untuk pertanyaannya, ada metode apa yang akan Anda pilih untuk menganalisis komposisi elemen aditif pada polimer serta perubahan yang terjadi akibat uji panas. Jelaskan bagaimana metode dapat membantu dan mengevaluasi stabilisasi termal, polimer, dan deteksi degradasi. Apakah diperlukan kombinasi metode yang mendapatkan hasil yang lebih kompresif? Baik, yang pertama ada identifikasi elemen aditif dalam polimer. Ini menggunakan dua metode, yaitu sama seperti case pertama, yaitu metode XRF dan ICP. Untuk XRF sendiri itu, karena metode ini berguna untuk mendeteksi elemen-elemen aditif pada polimer dengan cepat dan non-destruktif. Ini dapat memberikan informasi tentang komposisi elemen yang ada, terutama elemen yang digunakan sebagai aditif, untuk meningkatkan stabilitas thermal. Yang kedua, ICP.
Jika aditif yang digunakan memiliki konsentrasi elemen jejak, ICP dapat memberikan analisis kuantitatif dengan sensitivitas tinggi setelah sampel polimer dilarutkan. Nah, yang kedua adalah mengukur degradasi permukaan polimer setelah uji panas. Nah, di sini tuh menggunakan XPS. Nah, metode ini memungkinkan analisa permukaan polimer dengan mendeteksi perubahan komposisi kimia setelah uji panas. XPF juga dapat digunakan untuk menganalisis ikatan kimia yang ada, sehingga bisa mendeteksi degradasi kimiawi seperti oksidasi atau dekomposisi ikatan polimer. Yang ketiga ada evaluasi stabilasi thermal polimer. Nah, di situ menggunakan termografi. Nah, kita sendiri mengetahui kalau dari gravimetri sendiri mempunyai 4 metode. Yang di sini kita menggunakan termogravimetri. Nah, metode ini tuh mengukur perubahan massa polimer saat dipanaskan dalam kondisi terkontrol. Ini bisa memberikan informasi tentang suhu di mana polimer mulai terdegradasi dan seberapa besar ketahanan thermal polimer tersebut. Nah, untuk potensi tantangannya, itu yang pertama ada pengaruh matriks. Komposisi matriks polimer dapat mengaruhi sensitivitas metode XRF dan ICP, sehingga penting untuk melakukan kalibrasi yang tepat. Yang kedua ada persiapan sampel. Nah, untuk ICP-nya sendiri, persiapan sampel bisa menjadi tantangan karena pelarutan polimer yang sempurna diperlukan untuk analisis yang akurat. Untuk kalibrasi instrumen, kalibrasi yang tepat diperlukan pada XPS untuk mendapatkan data yang akurat tentang degradasi permukaan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, XRF itu dapat digunakan untuk analisis lebih awal elemen aditif dalam polimer, diikuti dengan ICP untuk analisis kuantitatif yang lebih akurat. Terus untuk SPS sendiri itu digunakan untuk mendeteksi degradasi permukaan setelah uji panas. Sementara untuk termografi dapat mengevaluasi stabilisasi thermal polimer secara menyeluruh. Oke, kita masuk ke case yang ketiga, yaitu adalah karakteristik koresi pada paduan logam di lingkungan laut. Berikut skenario dan persyaratannya. Dan untuk pertanyaannya adalah kombinasi teknik analitik apa yang akan Anda gunakan untuk memahami secara menyeluruh proses korosi pada paduan logam ini. Pertimbangkan analisis permukaan dan analisis secara massal. Bagaimana Anda akan menyeimbangkan kebutuhan untuk metode non-destruktif untuk deteksi yang sangat sensitif. Diskusikan juga bagaimana Anda akan menganalisis elemen jejak dan perubahan permukaan, serta bagaimana penggunaan beberapa teknik dapat saling melengkapi. Oke, yang pertama ada karakterisasi komposisi elemen sebelum dan sesudah proses korosi. Nah, saya masih menggunakan metode yang sama, yaitu ada SRF dan ICP. Di mana untuk SRF sendiri itu adalah digunakan untuk menganalisis komposisi elemen secara non-substitutif sebelum dan sesudah korosi. Itu memberikan informasi awal tentang elemen utama dalam paduan serta elemen-elemen yang mungkin terlepas akibat korosi. Yang kedua ada ICP. Nah, digunakan setelah pelarutan sampel untuk menganalisis secara kuantitatif elemen jejak yang dilepaskan dalam keadaan larutan selama proses korosi. Nah, ICP juga menawarkan sensitivitas yang lebih tinggi daripada SRF, terutama untuk elemen jejak seperti besi, tembaga, dan klorida. Nah, yang kedua ada analisis perubahan kimia pada permukaan logam, keadaan oksidasi, dan elemen korosi. Nah, di sini menggunakan metode XPS. Nah, di sini itu sangat efektif untuk menganalisis perubahan kimia pada permukaan logam, terutama untuk mendeteksi keadaan oksidasi elemen seperti besi dan tembaga akibat korosi. XPS juga mampu mendeteksi ion-ion klorida yang terakumulasi pada permukaan dan produk oksidasi seperti oksidasi logam. Nah, XPS itu dipilih karena XPM sendiri memberikan informasi tentang ikatan kimia pada permukaan dan keadaan oksidasi elemen. Ini penting untuk memahami bagaimana korosi mempengaruhi permukaan paduan, khususnya ion klorida yang mungkin terlibat dalam korosi sumuran. Nah, selanjutnya ada mengukur konsentrasi elemen spesifik yang terlibat dalam proses korosi, yaitu ada antara klorida, besi, dan tembaga. Nah, di sini menggunakan metode AS. Nah, AS sendiri itu cocok untuk mengukur konsentrasi logam tertentu seperti besi dan tembaga yang dilepaskan selama proses korosi. AS sendiri memberikan sensitivitas yang baik untuk analisis elemen secara spesifik. Yang kedua ada titrasi, digunakan untuk mengukur konsentrasi ion klorida dengan presisi tinggi. Nah, titrasi ion klorida atau titrasi argentometri adalah metode yang handal untuk menentukan kandungan klorida dalam larutan. Nah, selanjutnya ada pengukuran kedalaman korosi dan pengurangan berat. Nah, untuk di sini menggunakan metode gravimetri. Nah, metode ini tuh digunakan untuk mengukur berat sampel logam sebelum dan sesudah korosi, guna menentukan tingkat kehilangan berat akibat korosi. Nah,
Ini memberikan gambaran kuantitatif tentang kedalaman korosi atau seberapa parah kerusakan yang terjadi. Nah, alasan pemilihan gravimetri ini adalah karena gravimetri itu adalah metode sederhana dan efektif untuk mengukur kehilangan massa akibat korosi, memberikan data yang langsung tentang sejauh mana korosi telah menyebabkan kerusakan pada logam. Nah, untuk potensi tantangannya, yang pertama itu ada pengaruh matriks. Nah, komposisi matriks paduan yang kompleks dapat mempengaruhi akurasi metode XRF dan AHS, sehingga penting untuk melakukan kalibrasi yang tepat. Nah, yang kedua ada persiapan sampel. Untuk ICP dan AHS, persiapan sampel memerlukan perarutan yang sempurna agar elemen dapat dianalisis dengan akurasi tinggi. Yang ketiga ada non-deskriptif versus sensitivasi. Nah, metode seperti SRF dan XPF adalah non-destruktif, tetapi mungkin kurang sensitif terhadap jejak elemen jejak maksud saya, sehingga perlu dikombinasikan dengan metode destruktif seperti ICP dan AAS yang untuk hasil yang lebih komprehensif. Nah, untuk kesimpulannya, kombinasi XRF, ICP, AAS, XPS, gravimetri dan titrasi akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang korosi pada paduan logam di lingkungan laut. XF dan ICV digunakan untuk karakteristik komponen elemen, sementara XPF membantu menganalisis perubahan kimia pada permukaan akibat korosi. Nah, AAS dan titrasi sendiri adalah untuk mengukur konsentrasi elemen spesifik yang terlibat dalam korosi seperti besi, tembaga, dan klorida. Nah, sementara untuk gravimetri sendiri digunakan untuk mengukur kedalaman dan tingkat kehilangan massa akibat korosi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah penyebutan tentang metode yang ada, mohon maaf. Demikian dari saya. Terima kasih.